Terlebih seluruh nafas-nafas dunia semenjak zaman dunia itu diciptakan sampai hari kiamat, itu hanya satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Sehingga hari-hari dunia dibandingkan hari-hari akhirat cukup jauh perbedaannya. 1000 tahun banding 1 hari. Sampai hidup di dalam kehidupan dunia 1000 tahun, maka hitungannya di akhirat terhitung hanya 1 hari. Kalau seperti ini, jelas yang ditangguhkan jauh lebih baik dibandingkan kemudian yang kontan. Terlebih yang kontan itu sifatnya singkat, cepat punah, kemudian cepat sirna pula. Berapa lama manusia hidup di dalam kehidupan dunia untuk merasakan nikmat? Paling-paling terhitung 60, 70 atau bahkan lebih sedikit dari jumlah itu. Kalau seandainya kemudian dia tertipu oleh kehidupan dunia, kemudian lantas menjadi ahli neraka, maka dia akan mengalami siksa sepanjang masa, selama-lamanya, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada keringanan di dalamnya. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Yang berkata Ibnu Al-Jauzi, Ibnul Jauzi, dia menyebutkan terkadang seorang berada dalam kondisi sehat. Ini yang biasa, yang pernah kami sampaikan mungkin. Sebenarnya manusia terkadang itu dalam kondisi sehat, namun tidak memiliki waktu yang luang. Ana wong sehat tapi waktunya tidak luang, sehingga kemudian dia tidak bisa menyelesaikan apa saja yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk agamanya. Ana wong sehat tapi tidak memiliki waktu yang luang. Contohnya kalau anda itu panjenengan lihat orang yang sibuk di kota-kota besar, dia bekerja di satu perusahaan, berangkat jam 7 atau bahkan habis subuh, nanti pulangnya jam 9. Hampir-hampir selama 20 tahun, kata dia, orang yang berpengalaman bekerja di tempat-tempat seperti itu, saya sudah 40 tahun tidak melihat matahari. Maksudnya mangkate bersubuh bali newo wengi. Ia lakukan selama 20 tahun. Ada yang sudah melakukan sampai 30 tahun, ada yang melakukan waktu sampai 40 tahun. Dia sehat badannya, bahkan walafiat. Akan tetapi waktu luang hampir-hampir disibukkan oleh segala pekerjaan sebagai karyawan yang kemudian ia harus tunaikan sampai bilangan bertahun-tahun. Tak terasa hari ini sudah 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan sampai 40 tahun. Kira-kira kalau orang-orang yang seperti itu, kalau suatu saat kemudian mendirikan sholat kayak apa? Wong sibuk asli dengan gawean kok sholatnya kira-kira apa? 5 menit kan ya, 5 menit saja pikirannya itu di tempat pekerjaan. Karena apa? Dia disibukkan oleh urusan-urusan yang telah banyak melalaikan dari akhirat, sehingga tatkala beribadah sekalipun pikirannya di tempat-tempat yang dimana menyibukkan hatinya. Manusia kan itu tinggalnya manusia kan tatkala kemudian kita beribadah, hati itu nanti akan disibukkan oleh urusan yang sebagaimana dia menjadi kebiasaan kesibukannya. Sampai sibuknya ahli kebaikan, sholatnya sibuk, hati ini kebaikan. Tapi anda itu sebagai orang petani, seorang pedagang yang fokus seakan-akan terfosil banyak waktunya di tempat-tempat itu, maka anda juga sama pula nanti disibukkan oleh tatkala ibadah, hatinya oleh urusan seperti itu. Maksudnya seperti itu. Nah, kata kemudian Ibnu Jauzi seperti itu. Dan juga ada orang yang berkecukupan materi, namun fisiknya juga tidak sehat. Ana mending orang yang punya banyak harta, banyak kemudian uang, dia hampir-hampir uang di mana-mana, tapi kemudian fisiknya tidak sehat. Ada yang seperti itu. Ada pula yang kemudian dia memiliki yaitu waktu luang yang banyak, waktu luang banyak, tapi kemudian juga dia tidak sehat. Maka tatkala Nabi menyebutkan kebanyakan manusia terpedaya oleh dua kenikmatan waktu luang dan kemudian sehat, maka kebanyakan manusia tertipu
dan terlena, terberdaya di dalamnya. Kini menurut penjelasan Ibnul Jauzi, baik termasuk orang yang terlena, terberdaya tidak kalau melihat di sini. Kayaknya ya, ya, aduh, kadang-kadang pikir ya, ya pantas ya kalau kita, waduh. Dan berikutnya dijelaskan di kitab ini, I'lam anna dunya, ketahuilah yang namanya dunia ini adalah ladang akhirat. Sebagaimana kita pahamilah, inna dunya majratul akhirat, dunia itu ladang akhirat. Maka di dalam dunia ini terdapat transaksi dagang yang untungnya terlihat jelas di akhirat. Sampean sing jenengane pahala akhirat atau pahala kebaikan ini memang tidak kontan, sifatnya hanya keyakinan dan keimanan. Sampean kita koni, sampean ngaji anak pahalanya enggak? Anak itu sampean ini kita koni wujudnya kayak apa? Saya kita koni apa? Ini berbicara masalah keimanan. Ini kan berbicara masalah, makanya kalau pas kajian di kitab Ad-Da'wah Dawa, kalau kajian di kitab Ad-Da'wah Dawa kemarin membahas masalah orang-orang yang terpedaya oleh kehidupan dunia, sehingga ada di antara mereka yang berkata, para ahli dunia berkatanya di antaranya adalah ad-dunya an-naqdu, dunia itu kontan, akhirat itu cicilan atau ditangguhkan. Tidak mungkin saya kemudian menginginkan sesuatu yang cicilan atau ditangguhkan. Lebih baik saya mendapatkan sesuatu yang kontan. Sehingga ada di antara mereka yang berkata, lebih baik sebiji atom yang langsung bulan kita terima dibandingkan permata yang dijanjikan oleh Allah. Sampai seperti itu. Ini kan orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia kan seperti itu. Seakan-akan mulai ngomong seperti itu, sehingga bukti contoh buah dari ahli dunia yang berkata seperti itu diumpamakan dalam bahasa kita. Sampean ngejak wong ibadah, apa sampean ora melaskan biawak ke dewek? Sampean siki wis tuwa, apa sampean ora pengen sholat? Buk sampean buk siki wis tuwa ya buk boyong mikiri akhirat. Terus dia ngomong, lah kepriye juga mikiri ibadah, kepriye juga mikiri iman, nek omane durung uman. Ucapan yang seperti ini kan hampir sama seperti ucapan yang disebutkan di dalam kitab Ibnu Qayyim. Dunia itu kontan, akhirat itu ditangguhkan. Pahala akhirat kan waketon. Lantas Ibnu Qayyim menjelaskan, apa benar ucapan itu? Ucapan itu salah besar. Alasannya yang pertama adalah, jika harga dunia dengan harga akhirat sama, maka ucapan seperti itu benar. Ya, nek kontan lebih baik dibandingkan yang kredit. Dunia itu kontan, akhirat itu ditangguhkan. Kalau nilainya sama, ya yang kontan lebih baik. Tapi ternyata jika kemudian nilai akhirat dan nilai dunia itu berbeda, maka yang ditangguhkan jauh lebih baik. Terlebih seluruh nafas-nafas dunia semenjak zaman dunia itu diciptakan sampai hari kiamat, itu hanya satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Sehingga hari-hari dunia dibandingkan hari-hari akhirat cukup jauh perbedaannya, 1000 tahun banding 1 hari. Sampai hidup di dalam kehidupan dunia 1000 tahun, maka hitungannya di akhirat terhitung hanya 1 hari. Kalau seperti ini, jelas yang ditangguhkan jauh lebih baik dibandingkan kemudian yang kontan. Terlebih yang kontan itu sifatnya singkat, cepat punah, kemudian cepat sirna pula. Berapa lama manusia hidup di dalam kehidupan dunia untuk merasakan nikmat? Paling-paling terhitung 60, 70 atau bahkan lebih sedikit dari jumlah itu. Kalau seandainya kemudian dia tertipu oleh kehidupan dunia, kemudian lantas menjadi ahli neraka, maka dia akan mengalami siksa sepanjang masa, selama-lamanya, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada keringan dan di dalamnya. Ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Ini manusia kadang-kadang merasa loh, ya harus tahu ibu. Ini seperti itu. Berikutnya. Lantas dan berikutnya,
Sehingga orang yang mengisi waktu luang, dan kondisinya sehat, sampai mengisi waktu luang kondisinya sehat dengan berbagai macam jenis beribadah, maka dia orang yang beruntung. Sama lah seperti pemahaman kita, sesimpel pemahaman kita di dalam hadis ini kan, bagaimana waktu luang sehat itu bisa kita gunakan dengan berbagai macam jenis ibadah yang banyak. Maka kalau seperti itu kita beruntung. Tapi kita permasalahannya, dalam waktu luang dan sehat itu sudah mempersembahkan yang terbaik belum? Kalau kita ditanya oleh Allah, misal sampean punya waktu luang, sampean punya waktu sehat hari ini, apakah sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah? Salat duha apakah boleh kita lakukan? Zikir pagi apakah boleh kita tunaikan? Zikir sore atau zikir petang apakah boleh kita lakukan pula? Salat-salat sunnah yang lain apakah boleh kita amalkan? Membaca Al-Quran apakah cukup kemudian kita cukup 1 bulan khatam sekali? Atau kemudian sholat malam kemudian kita baca? Atau yang lain-lain? Terhadap permasalahan banyaknya kebaikan, karena kita memiliki waktu luang atau sehat di dalam badan. Bok nasi dewek ngajok, kan boleh jadi ngajok ya, itu pengerti nyung bening zaman sehat punya waktu luang ya sholat wong itu siki nyung kena banyu adem bes titik, aduh meriang awak ini wengi-wengi malah wak penak banget, atau yang lain lah lain. Dan berikutnya qala Abu Sulaiman, Abu Sulaiman berkata, dzikrun ni'ami, mengingat-ingat nikmat Allah dengan bersyukur, banyak beribadah kepada Allah, yuwarisu al-hubbalillah, akan mewariskan kepada hamba itu untuk cinta kepada Allah. Dan jika Allah kemudian cinta kepadanya, maka Allah tambah nikmat-nikmatnya di dalam hidup. Ini menurut perkataan Abu Sulaiman, mengingat-ingat nikmat, kemudian dengan banyak beribadah, bersyukur banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, Allah tidak diminta, Anda itu akan ditambah nikmat-nikmat yang ada di dalam kehidupan dunia. Saya jadi ingat, kadang-kadang kita kan suka mengeluhkan hidup, dan keluhan hidup ini menjadi penghalang seakan-akan, atau alasan yang seakan-akan membenarkan, bisa menjadi alasan yang diterima. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu luang dan sehat. Kadang-kadang manusia kan mengeluh terhadap permasalahan kehidupannya. Aku seperti ini, seperti itu. Aku memiliki masalah seperti ini, seperti itu di dalam hidupku. Rumahku belum bagus, atau mungkin seperti ini, seperti itu, anakku banyak, atau seperti itu keluhan-keluhan manusia. Tapi yang ada di dalam keluhan-keluhan itu, ternyata seakan-akan manusia mengucapkan kalimat itu sebagai pembenaran, alasan nanti kelak di sisi Allah diterima, jika kemudian dia tidak memanfaatkan waktu luang dan sehat, karena dia urusannya karena permasalahan banyak memikirkan hal itu. Apakah yang seperti ini diterima oleh Allah? Ternyata tidak, karena yang namanya waktu luang menurut penjelasan ulama itu tidak terikat oleh banyaknya permasalahan di dalam kehidupan manusia, dan tidak terikat oleh banyaknya kesedihan di dalam kehidupan manusia. Sing jenengane waktu luang yang tidak terikat kami sedia menungsake, juga tidak terikat dengan masalah manusia banyak. Jadi kadang-kadang itu kan ya, artinya kadang-kadang punya masalah banyak, kesedihan yang banyak, ini sebagai alasan untuk kita meninggalkan waktu luang yang dimaafkan. Sampai mengapa orang mangkat ngaji, waduh cuma pikirannya lagi putar banget lah, jadi kan ya, seakan-akan itu pembenaran untuk menolak alasannya itu waktu luang. Itu seperti itu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man lam yashkuri al-qalila, lam yashkuri al-kathira." Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur sesuatu yang banyak. Contohnya kayak tadi, kadang-kadang kita mengeluhkan terhadap permasalahan kesusahan hidup, kemudaratan hidup, musibah di dalam hidup.
atau segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Boleh jadi mungkin, bagaimana Allah akan memberikan Anda banyak yang sedikit saja belum kita syukuri kok. Setitik baik dari burung syukur apa boleh ganti malah tambah orang syukur. Caranya bahasanya ini sampai doa sama Allah, ya Allah berilah aku panen sejumlah 2 ton. Misal logika seperti itu. Ana wong doa, ya Allah berilah aku panenan hari ini dengan panenan sejumlah 2 ton. Nah Allah dijawab melalui lisan Rasulullah, bagaimana Anda mensyukuri sesuatu yang banyak jika sedikit saja itu belum bersyukur? Sehingga lebih baik panen untuk 5 kandi sampai ngasih izin ngaji kok, sampai ngasih sholat jamaah kok, kepingin duduk sing akeh. Gue maksudnya artinya yang seperti ini kadang-kadang menjadikan waktu luang dan kesehatan seakan-akan kemudian menjadi alasan yang dibenarkan oleh orang-orang seperti itu untuk bisa menjadi atau untuk bisa meninggalkan waktu luang atau waktu sehat tidak beribadah kepada Allah, padahal tetap saja dia adalah orang-orang yang berdaya. Kadang-kadang itu ya sibuk betul. Kita kan kadang-kadang mengeluh ya, sampai kadang-kadang seperti ini, ya Allah berilah aku keluasan rezeki misalnya. Misalnya sih tidak belum syukur kok, sedikit saja belum syukur. Belum syukurnya apa? Kita belum sholat malam, belum istiqomah. Kita belum istiqomah sholat duha juga. Kita belum banyak melakukan ibadah pula. Kadang-kadang kita berdoa, kadang-kadang tidak. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan yang banyak yang sedikit saja belum disyukuri? Ya wislah, singana baik sing disyukuri. Itu kan itu ya. Jangan menuntut yang lebih baik, sekalipun ya boleh-boleh saja dalam hukum berdoa. Tapi kalau secara kemudian hadis Nabi disebutkan demikian. Kepingin kalau syukur sing akeh, nek sing sedikit belum mampu bersyukur. Ya, diantaranya itu insya Allah. Insya Allah besok insya Allah masih di bab ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, tafadhol silakan. Iya Bu. Ya, jadi kalau sehat dan sakit menurut fikih ini berbeda, sehingga sholatnya orang sakit dengan sholatnya orang sehat kan berbeda. Tapi dalam permasalahan memanfaatkan sehat dan kemudian menggunakan atau kemudian bersabar di dalam sakit itu sama kadarnya. Artinya seperti ini, kadar bersyukur di waktu sehat sama dengan bersabar di waktu sakit. Pelaksanaan ibadahnya berbeda. Nek wong liyang boleh sholat dengan duduk atau dengan semampunya, tapi kalau kemudian orang sehat harus dengan berdiri, sehingga tidak ada alasan yang namanya sakit boleh meninggalkan kewajiban kepada Allah jika berbicara masalah waktu luang dan sehat. Maksudnya seperti itu ya. Nek secara fikih ya berbeda, nek secara fikih berbeda, wong kadare beda, sehat kan yang cuma dalam kewajibannya sama, cuma pelaksananya saja yang berbeda. Artinya satu saat kalau meriang, misal contoh kita tatkala sehat mandi wajib harus dengan air, kalau sehat. Tapi kalau suatu saat kemudian kita dikhawatirkan dingin, tubuhnya menggigil atau tumbuh demam, kita pada situ malah dimakruhkan dengan air gitu. Ini kan berarti pelaksananya saja berbeda, tapi cara untuk sakit bersabar sama kadarnya, dengan sehat bersyukur. Jadi seperti itu, sama-sama kategorinya harus melaksanakan ibadah. Ya gitu maksudnya. Yang lain mungkin cakap ya. Nah, ini berhadap majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.